itu gampang. Oh, gampang. Nah, ini anak permata nih. Ini bandrol berapa Pak Ji? Ya sekitar sama 10 juta. 10 jutaan ini baru. Tapi kalau mau bisik-bisik bisa lah, bisik-bisik tuh. Bisa. Ya. Oke, akhirnya saya sudah sampai di kandang ternaknya Pak Haji. Wah ini ya luar biasa nih, kandangnya lega, elegan, terang, luar biasa. Terus bersih nih, dijaga kebersihannya Pak Haji, luar biasa. Pak Haji ini bersih karena habis dibersihin. Ya, ya paling nggak kan menjaga kebersihannya. Gitu. Iya, karena kalau kandangnya itu kotor, burungnya gampang sakit. Jadi emang tiap hari dibersihinnya pagi sama sore 2 kali. Kewajibannya 2 kali, pagi bersihin, sore mau tidur bersihin. Siap. Oke Pak Haji, boleh dikenalkan ini dari beberapa indukan ya. Mungkin yang paling berkesan bagi Pak Haji. Kalau indukan yang paling udah terbukti itu R1. Anaknya udah terbukti enak-enak, kencang-kencang. Kemungkinan buat CC nasional bisa. Ya kan? Terus R3. Sama permata yang aku namain permata yang tadi ada di kandang pajak. Ya. Terus yang kencang lagi, enak lagi R9. Jadi R1, R3, permata R9. Itu yang sama tadi yang anak laki yang player. Oh, anak laki, ya. Itu yang telurnya nggak boleh dibuang sama saya. Kenapa? Jadi, itu benar-benar diambil anaknya buat jadi pajak. Siap. Jadi anak yang kita jual yang burung enak-enak itu. Siap. Untuk harganya? Selebihnya ada R6 itu ya ada yang bagus, ada yang enggak, ada yang bagus, ada yang enggak. Tapi ya banyak bagusnya lah. Banyak bagusnya. Ini selektif nggak sih Pak Haji? Kalau dari piyik ini maksudnya? Kita yang jelas-jelas saja yang kita pijikin. Ini kan di sini ada anak dragon. Oh ya, sama dragon ya. Oh iya, dragon. Burung yang udah juaraan yang kita pijikin, terus yang kita sampel udah enak gitu. Kalau yang enggak, kita nggak pijikin. Kalau yang kira-kira nggak bagus kita potong. Tapi kebanyakan burung yang saya tetesin itu burung yang udah disampelin ke saya, udah dimainin. Oh ini bisa CC-nya bisa nasional. Oh ini layak, ini burung kencang baru kita ternak. Kalau yang enggak, ya enggak gitu. Ya, siap. Kalau permata anaknya mewah-mewah, jarang yang pelan. Hampir semua burung kencang-kencang. Kencang, apapun itu betinanya gitu ya? Enggak, betina yang udah nyetel itu. Yang ada di kandang udah nyetel, jadi udah nggak saya petel-petel lagi. Oh, karena itu udah jadi pajak utama. Siap. Oke. Nah ini pijikannya banyak. Kemarin ini habis kita keserang penyakit, mati sekitar ada 60 biji lah. Hah? Serius Pak Haji? Iya. Termasuk sampelan yang udah saya lop, udah kencang-kencang itu yang ada Tritis Selip, Jembros itu kan kencang benar. Udah enak lah, karakternya naik, enak dilatih, burungnya cerdas. Tapi sayang belum rezeki. Oh, berarti waktu musim hujan kemarin ya mungkin atau gimana? Musim hujan kemarin, yang awal bulan itu yang 4 hari atau berapa hari itu hujan angin, hujan gede nggak berhenti seharian, 4 hari berturut-turut dari pagi sampai sore sama angin. Habis itu pada keserang penyakit. Itu resiko, jadi setiap permainan merpati burung bernyawa pasti ada resiko lah. Ada resikonya itu. Nah ini banyak dijual atau enggak kan ada yang suka nanya gitu. Burungnya dijual. Kalau yang ada yang mau beli gimana caranya ya hubungin aja Abarida Masta. Ntar di konten dianterin ke sini lewatnya Abarida Masta, bisa kontak personnya langsung ke deskripsi mungkin ya. Siap. Yang ada di channelnya Abarida Masta. Pokoknya gini aja, saya langsung ke Pak Haji aja. Biar tahu nanti jelas harganya, ya kan. Terus kualitasnya nanti Pak Haji bisa jelasin anaknya siapa gitu kan. Iya Pak Haji ya? Iya. Oke. Kemarin juga ada yang beli orang Lampung, alhamdulillah udah dikirim. Hari ini nyampe. Hari ini udah nyampe. Nah itu anaknya R1. Untuk R1, R3, R2 sama cewekan manis saya ternaknya di Jawa, di kandang baru. Kandang baru di Purworejo. Jadi kalau teman-teman sekitar Purworejo, Kebumen, pokoknya Jawa Tengah mau anaknya cucu rampok, jatuhnya cucu ya, cucu rampok.
ada ternak di Purworejo jadi lebih dekat, mungkin datang ke sana bisa pilih di sana ntar. Siap. Oke. Ini untuk harga bandrolnya berapa nih Pak Haji? Paling murah. Kita jual kisaran antara kebanyakan ya antara 5 juta sampai 10 juta, ada 15, ada 20 lah. Enggak, tergantung burung. Tergantung burung. Tergantung dari indukannya gitu kan atau gimana? Ya dari indukannya sama dari burungnya juga yang ada, dari burung yang ada. Kadang kita lihat pembelinya nggak mampunya gitu, kadang kita nggak enak. Kita jual rate-nya sih di 10 jutaan. Rate-nya 10 jutaan ya? Cewek cowok 10 jutaan. Kecuali udah dilatih beda. Kalau udah dilatih pasti mahal. Kan biaya pelatihan itu yang mahal. Ya, ini saya lihat nih ya, saya mau lihat nih. Ini ada yang kayak rampok tuh, Pak Haji? Ada. Ada. Itu apa itu Pak Haji? Cicit itu. Ini cicit? Cicit. Oh. Anak cucu rampok ketemu adik rampok. Itu umur berapa Pak Haji yang cicit ini? Nah itu kisaran 10 jutaan. Kisaran 10 juta. Kalau yang menurut Pak Haji yang udah dewasa yang mana Pak Haji? Yang dewasa udah pada laku. Ini umur berapa sekitar? Ini paling ada yang bulu 6, ini masih peyek-peyek, bulu 8, masih peyek-peyek. Jadi kalau yang kemarin yang pada mati itu ada sekitar 50 itu sebenarnya burung-burung yang siap dijodohin. Siap dijodohin, udah siap dipanen. Nah itu karena keserang penyakit malah pada mati. Ya akhirnya ini kan generasi berikutnya. Generasi berikutnya yang ada yang ngegeruk, yang udah dijodohin ya aku jodohin. Sebagian udah pada laku kayak kemarin ke Lampung, terus ke Wonosobo. Jadi yang siap untuk dilatih udah pada laku. Ini baru pada mulai ngegeruk nih. Oh iya. Ini anak permata. Ini anak permata. Ini ada keluar tretis, ada keluar megan. Boleh saya tangkap Pak Haji? Boleh, salah silakan. Satu yang mana? Ini geladak apa Haji? Hah? Geladak kak? Ada yang geladak, ada yang gampang. Nah, itu gampang. Oh, gampang. Nah, ini anak permata nih. Ini bandrol berapa Pak Haji? Ya sekitar sama 10 juta. 10 jutaan ini baru. Tapi kalau mau bisik-bisik bisa lah, bisik-bisik tuh. Bisa. Ya. Mantap. Ini anak permata, badannya luar biasa ya, karena masih piyik, jadi lemaknya ini masih tebel. Kalau ini anak laki, anaknya anak laki. Oh, ini lagi proses penjodohan. Oh, ini lagi proses penjodohan. Jadi saya ada kandang buat jodohin itu, yang kandang itu. Kalau ini kan pacak udah jadi, ntar penjodohan kita masukin ke sana. Yang bulu 3 ini kan burung bulu 3 udah siap dijodohin, saya jodohin. Ntar kalau udah giring, digiringin, mainin, dilop-lop, udah enak kenceng dijual. Kalau enggak, ya kalau udah kenceng jadiin player sih. Yang lagi di beolin dulu, biar beol. Yang udah beol. Udah. Nah yang itu, yang cowoknya. Wah, ini udah tahap perjodohan nih. Bulu 3. Bulu 3. Oh, jadi ini natural Pak Haji. Kalau misalnya jodoh itu masing-masing ya, jadi masuk sendiri atau gimana? Kalau yang udah geruk-geruk, milih-milih cewekan, kita tangkap, kita pasangin, kita kasih kandang. Oh. Gitu. Kalau ceweknya sendiri dari ternak juga? Ada yang dari sini, ada kalau buat jodohin umpamanya, oh ini rencana umpamanya mau dijual, biasanya kadang-kadang ada cewekan dari luar, maksudnya cewekan klepek kita jodohin. Karena piyik itu bagusnya sama cewekan yang udah dewasa. Iya. Ntar kalau sama cewekan masih piyik sesama piyik susah nyetingnya. Iya. Gitu. Siap. Tuh, bisa yang mau take over silahkan ya. Ini apa tadi? Ini anaknya anak laki. Anak lagi atau Batman itu tadi. Batman, iya. Nah, bapaknya udah juaraan, udah terbukti anaknya kencang-kencang juga. Keluarnya biasanya kalau nggak tritis, megan polos, sama tritis selap, sama ini megan selap, megan telampik lah. Siap. Ini banyak juga. Ini anak dragon, anak yang dragon tadi. Nah ini kemarin agak pilek jadi dipisah di situ. Nah ini lehernya panjang nih. Ini cewek, cowoknya anak dragon.
Terus sarang? Enggak, kakak adik. Kakak adik. Kakak adik. Nah, ini cewek, itu cowok. Buset. Anak dragon. Iya masih pilek ya, dikit Ini ya. masih pilek. Ini cewek bagus nih anak dragon. Nah, ini kalau mau buat pacek bagus. Larnya gini. Siap. Nah, ini kalau kayak ini kita biasanya anak dragon tuh kita jual masih di harga 5 jutaan. Itu 5 juta. 5 jutaan. Masih rate-nya masih murah. Tapi burungnya juaraan, enak gitu. Murah juaraan bapaknya. Iyalah. Siapa nggak seneng ya kan 5 juta murah. Cewek ini. Kalau ada yang mau macek dragon, kencengnya udah bagus, Terbukti lah ya. maksudnya terbukti. Bisa A, bisa B, juara. Nah, bisa hubungi Abari Damastan. Siap. Cewek. Bulu 3. Bulu 3. Warna coklat polos. Bulunya bagus, larnya bagus. Harganya 5 juta. 5 segini. 5 juta. Ini ada anak rampok nih. Oh, anak rampok. Anak rampok. Langsung diloleng langsung, Pak Ji. Saya kasih Yakuza itu, darahan Yakuza. Yakuza dari tim Leng ya, kalau salah ya. Ini Yakuzanya Yakuza yang udah juaraan, yang udah fenomenal. Yakuzanya Calaga. Oh, Calaga. Kerahnya itu. Darahan Yakuza Calaga. Wih, anak rampok. Siap. Nah, selebihnya itu ada darahan Armada. Ini Armada. Awas licin, ada air. Nah, ini sampelannya kemarin dimainin di meja super kencang sampai akhirnya sayapnya patah katanya, ngebomnya kekencangan. Nah, ini sampel-sampelnya ini diternak terus di sini. Di meja mana itu, Pak Cik? Ada di Purwokerto, ada di YouTube-nya Ragil atau Devan Redava, burungnya dibikin konten di sana. Super mewah, super kencang. Nah, anak-anak burung itu, anaknya darahan Armada. Di kita pacekin terus, telurnya nggak pernah buang. Yang dilatih sama kita ada 1, cuma emang belum jauh karena baru mulai dilatih. Jadi kita nggak pernah tahu, ternyata setelah kita pijikin, kita sampelin, kita kasih orang, burungnya mewah. Akhirnya kita jadiin pacak gitu. Nah, yang ini kandang yang khusus buat jodohin burung tuh, kandang bulan madu mungkin ya, kandang bercinta. Pengantin baru, pengantin baru yang udah siap jodoh, pengantin baru masukin di sini. Kita jodoh-jodohin. Nah, ini juga pengantin baru juga. Sebagian ada ya, ada enggak. Jadi enggak semuanya sih, karena ini ada 15 ya, 15 kandang. Paling kan sekali jodohin 5 atau 10. Itu gitu. Caranya 2 masukin. Oh enggak, ini kemasukan burung lain. Kemasukan burung lain. Ini cewek. Nah, ini kayak ini baru jodohin. Terus biasanya kalau giringan kedua kan kita latihnya. Ini baru jodohin, nelor di sini, ntar giringan kedua udah enak baru pindah ke kandang pacak. Kalau enggak di lop enak, biasanya kita posting kalau yang enak. Kalau enggak enak sih enggak. Nah, itu ceweknya. Oh, ini ceweknya. Oh iya, kalau lagi nelor tuh. Wah, ini Pak Haji banyak banget Pak Haji ikannya. Coba kemarin dihitung ya, yang mati 60 sekitar 50 ekor. Taruhlah 5 juta, 5 kali 5. 250. 250 juta hilang. Luar biasa. Tapi itulah nggak apa-apa. Belum rezeki Pak Haji ya? Belum rezeki. Dan itu burung udah ada yang laku, udah yang dilatih enak, udah ada yang tawaran 20 juta ya, tapi emang resikonya belum rezeki, mati ya udah. Yang penting kita nggak putus semangat, kita bikin lagi ya nggak, namanya usaha tuh jangan gampang menyerah. Betul. Ada jalannya kalau yang mau usaha gitu. Sebenarnya ternak merpati itu cepat kembali modal. Pokoknya beli ke sini burung cewek atau cowok yang latih kenceng, terus dimainin sambil diternak. Kan sebulan telurnya 4 ditetesin sambil jualan, cepat kembali modal kok ternak merpati itu. Cuma ya jangan nanggung, belinya yang bagus sekalian. Kalau beli burung pasar kan kita ngeraba, nggak pernah tahu hasilnya bagus atau enggak. Tapi kalau burung terah, ya paling enggak 80%-nya berhasil lah, daripada karena burung yang dipijikin kan burung-burung yang udah bagus. Disilang lagi kan burung kencang udah terusi gitu. Oke, tadi sekilas ya di kandang ternaknya, kembali lagi di kandang utama. Sekarang saya lihat lagi kegiatan perawatan sorenya. Nih perawatan sorenya gimana nih Pak Haji nih? Mungkin tadi kan siang setelah latihan itu kalau rutin setiap sore itu gimana? Nah, kalau sore biasanya
setelah latihan kan burung dikasih minum, diistirahatin biar kawin, terus disekep. Setelah disekep biasanya jam 4 atau tengah 5 dikeluarin lagi. Untuk dibeolin, sekalian yang giring-giring cewekannya dikasih pur petelur. Pur petelurnya kita pakai A511 sama berapa itu Mas purnya? A94 ya, pur 94. Jadi fungsinya apa? Biar rutin nelurnya cewekannya. Jadi yang dikasih cewekannya aja, cowoknya enggak. Tuh ngasihnya juga enggak begitu banyak, sedikit aja. Jadi tetap makan jagung, tetap makan pur gitu. Hanya untuk memancing ini ya, hormon ini. Iya, biar nelurnya lancar, settingannya pas, burungnya normal, giringnya gitu. Ya. Terus selebihnya setelah dikasih pur, selesai makan, burung dimasukin ke kupon atau masukin ke kandang macan atau kandang umbarannya yang kita pakai. Setelah itu kasih makan jagung jam 5. Jagung jam 5, ntar setelah kasih makan jagung, sore biasanya habis maghrib, jam 7-an kita sekep. Nah pas mau disekep, dicek telinya, itu yang utama. Kalau burung habis dilatih, dicek bulunya. Ya, sama telenya makannya bagus atau enggak. Kalau makannya enggak bagus dilewatin, ntar ditambah beras merah. Tambah beras merah fungsinya biar makannya full, biar bagus gitu. Siap. Terus kalau bulunya ada yang bengkok, biasanya kan kalau habis dilatih pada bengkok tuh. Ya. Nah itu dikasih air panas. Bisa dicelupin air panas atau ditetes pakai air panas, biar bulunya lurus lagi, kembali lagi, jadi nggak patah gitu. Kalau langsung dibenerin pakai tangan, biasanya suka patah. Tapi kalau pakai air panas, bulunya akan lurus lagi. Kadang-kadang banyak teman yang belum tahu kan, kalau bulu bengkok itu cara benerinnya gimana, bulu rusak gimana benerinnya. Kalau udah patah, nggak bisa dibenerin kecuali disulam atau dicabut. Tapi kalau bengkok, kalau dibenerinya pakai tangan, dibalikin lagi biasanya patah. Nah cara balikinnya itu dikasih air panas gitu. Ya. Air mendidih? Atau air mendidih. Air mendidih ya? Air panas, benar-benar panas. Siap, oke. Ini contohnya ini lagi kegiatan sore nih. Nah itu kan lagi dicek bulunya, ada yang bengkok enggak, ada patah enggak. Kalau sama makannya, telenya juga lagi dicek tuh telenya. Nah tembolok lah ya kalau tembolok. Ya. Kalau makannya dia bagus, masukin disekep. Nah, habis disekap gitu, terus dibersihin kandangnya. Nah itu belakangnya lagi bersihin kandang tuh, yang belakangnya tuh, yang depan ngecekin burung, yang belakangnya bersihin. Jadi jokinya ada 3. Jadi tugasnya masing-masing ya? Masing-masing emang kerjanya ini udah kerja sama nih, bagus nih. Satu ngecek, satu bersihin. Yang paling depan tuh ngecek makannya. Ntar kalau yang makannya kurang bagus, biasanya ditandain. Gimana cara nandainya? Umpannya nggak diambil, nggak ditarik. Ditandain, oh ini makannya belum bagus, tetap disekep, tapi ntar dibuka lagi gitu, ditambah beras merah. Itu rutinitas setiap habis latihan ya? Rutinitas tiap hari. Setiap hari, bukan? Tiap hari, bukan habis latihan aja, karena kita kan mainnya di giringan A sama giringan B sama giringan C. C-nya cuma latihan di C ke B. Kalau C ke A kita libur, jadi biar ada liburnya, karyawan juga ada liburnya, bisa bersih-bersih kandang, bisa nyuci, bisa santai lah. Bisa santai. Buat kegiatan karyawan, biar nggak terlalu main burung terus. Padahal main burung juga senang-senang sih sebenarnya. Ini bukan kerja sebenarnya. Kerja yang hobi kan kerja senang-senang. Iya. Kalau nggak senang burung, nggak main, kan kerja yang main ini. Main tapi dibayar. Senang-senang tapi dibayar gitu. Siap. Iya, hobi tersalurkan tapi ada hasilnya. Ada hasilnya. Ya, oke. Ya pesannya saya ya tetap semangat, maksudnya harus memilih burungnya yang jeli, jangan asal terus, karena main burung ini kan operasionalnya besar, biayanya besar, terus pembelian player tuh diperhatikan. Mau jadi peternak atau jadi pemain? Kalau mau jadi pemain belinya ya player, karena kalau pemain pemula mau main merpati, mainnya belum pinter, kalau belinya itu burung dilatih, latih merpati itu kan susah, lama. Bisa bertahun-tahun baru jadi bisa hasil lomba. Jadi belum saatnya lomba, kadang-kadang udah suntuk duluan karena belinya burung dilatih. Benar. Sedangkan proses pembelajarannya lama main burung. Harusnya kalau pemain baru yang mau lomba, ya belinya player. Harus player ya? Player.
Tapi kalau cuma senang-senang, kadang-kadang pemain baru itu yang penting senang, tapi enggak. Kalau tolak ukur main merpati sebenarnya juara itu perlombaan. Iya, iya. Kalau merpatinya di lomba bisa juara, apalagi peyek sendiri ngelatih sendiri, nah itu jadi kebanggaan tersendiri. Betul. Emang kadang-kadang orang yang penting saya seneng, orang main merpati cuma buat senang-senang. Itu emang awalnya begitu. Ya. Tapi sebenarnya tolak ukurnya merpati kita bagus atau enggak ya bisa menjuarain di event kejuaraan itu, event perlombaan itu. Siap, gitu. siap. Ingat, di Merpati Kolong ini eventnya perlombaan ya, bukan perjudian gitu. Kita harapannya ke depan jangan ada perjudian di lomba merpati ini. Siap. Wah, ini ingat tuh Pak Haji ya. Pokoknya mantap betul. Oke Pak Haji. Terima kasih waktu dan tempatnya, terima kasih juga ilmunya dan edukasinya. Semoga nanti bisa diterapkan para pemain merpati yang mau belajar dan mungkin yang mau beranjak bermain merpati ya. Pokoknya sukses selalu buat New Rampok. Jangan lupa. Oke, makasih banyak buat Abari Damasta. Sama-sama. Jangan lupa nih subscribe channelnya New Rampok, like, comment, share, dan subscribe-nya. Ikutin terus supaya tahu update-update terbaru dari New Rampok Pak Haji Roni. Dan jangan lupa like, comment, subscribe channelnya Abari Damasta. Abari Damasta sukses selalu. Amin. Oke, pemirsa para Damaster, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak pantas, tidak sopan ataupun kotor, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.